Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang kami muliakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan rahmat nikmat karunia kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa aktif beramal soleh yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, dan mudah-mudahan seperti kita mengikuti sunnahnya sebatas maksimal mungkin, kelak punya harapan akan memperoleh syafaat pada hari kiamat nanti. Amin. Hadirin, pada kesempatan kali ini kami ingin menyajikan satu tema, kembalilah kepada Allah. Kita petik surat Az-Zumar, ayatnya ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada mereka yang sebelum engkau, yaitu sesungguhnya jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu, dan sesungguhnya akan termasuk kamu dalam golongan orang-orang yang merugi. Kalau melihat ayat ini, kita sungguh amat mengerikan. Hadirin, mari kita simak. Allah adalah amat sangat menerima, dan rahmatnya akan mengalahkan murkanya. Bayangkan, di dalam bulan Ramadan ada hal yang luar biasa. Lailatul Qadar, beramal satu malam akan setara dengan 1000 bulan, 83 tahun. Bisa dibayangkan. Apalagi orang melaksanakan ibadah haji, sholat di Masjid Nabawi sekali Jumatan sama dengan 1000 kali Jumatan di masjid yang lain. Sekali Jumatan di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali Jumatan di masjid yang lain. Coba bayangkan, kan luar biasa. Hadirin, ada juga bagaimana kalau pertanyaannya, saya ini nggak haji. Di dalam haji ada doa, Allahumma inni a'udzubika labaik Allahumma labaik labaik ya la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, mudah-mudahan kami dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, supaya engkau jangan murka kepada kami. Doanya orang haji, orang yang bisa ke sana. Tapi bagaimana seperti kita yang tidak bisa berhaji di tanah air? Insya Allah kita punya harapan besok kita masuk di dalam bulan Ramadan. Ada doanya setelah kita sholat tarawih, dan mudah-mudahan juga kita masuk menjumpai Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sama luar biasa, rahmat Allah akan mengalahkan murkanya. Tapi itu kan, banyak sekali yang katakanlah kita beramal sedikit, nilainya sungguh luar biasa. Sudah saya sebutkan contoh-contohnya dan sebagainya. Tapi hadirin, ingat, di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 65 sudah disebut, la in asyrakta, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, akan gugurlah, akan hapuslah semua amal-amalan. Sungguh amat mengerikan. Di dalam surat Luqman juga disebutkan, ya bunaya la tusyriku bi syai'a inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik adalah dosa yang amat besar. Banyak sekali di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Allah tidak akan memberi ampun, memberi maaf kepada dosa lain. Tapi ingat, kalau melakukan perbuatan syirik, Allah tidak akan memberi maaf, tidak akan memberi ampun. Sungguh amat mengerikan. Maka pertanyaannya, sekarang timbul pertanyaan, apa itu bang dimelakukan syirik dan apa bentuknya wujud-wujud syirik? Kalau zaman jahiliyah jelas
Orang akan mengabdi menyembah kepada Lata dan Uzza, kepada patung berhala dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada. Kalau sekarang itu bagaimana? Perbuatan syirik itu diibaratkan ada semut hitam berjalan di malam hari di atas batu hitam. Kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Padahal itu ada semut yang sudah berjalan, tapi bergerak di malam hari tidak kelihatan. Sama seperti kita orang Islam. Kita mungkin melakukan perbuatan syirik, tapi kita tidak terasa melaksanakan. Maka kita harus wajib mempelajari apa itu syirik. Contoh-contoh kecil. Sekarang orang pergi ke kahin yang terkenal dukun. Sudah jarang sekarang. Tapi akan balik menjadi apa? Berganti orang pintar. Joko Bodo saja sudah tobat. Karena sudah pintar. Karena mempelajari agama dan sebagainya. Sehingga ngerti tauhid. Kita orang Islam sudah ngerti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kan sudah sangat jelas menyembah kepadamu. Sekarang apa sih itu menyembah? Nah itu menyembah, kalau kita menyembah orang Islam jelas sholat. Nah, itu. Sholat waktunya tertentu, tata caranya tertentu, dan punya harapan. Contoh, sholat subuh, waktunya tertentu, tata caranya 2 rakaat, dan punya harapan. Itu menyembah. Tapi nuwun sewu, ada juga tata caranya tertentu. Apa itu? Sedekah bumi. Nah, itu kan. Tata caranya tertentu, waktunya tertentu, ada harapan, itu sudah termasuk menyembah. Nah, itu kan sudah menyembah. Karena apa? Tata caranya tertentu, waktunya tertentu, dan punya harapan. Yang lebih ngeri lagi, populer di masyarakat, itu kan, orang ada 1000 hari menyembelih hewan, apa itu, kambing dan sebagainya. Kenapa harus waktunya tertentu 1000 hari? Nah, itu yang dilarang adalah menentukan waktunya dan menyembelihnya diperuntukkan bukan untuk Allah tapi untuk si arwah. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 173. Yang diharapkan kalau kita daging babi, darah, bangkai sudah populer. Tapi kalau sesembelihan tidak menyebut asma Allah dan tidak diperuntukkan untuk Allah, itu sudah termasuk haram dan syirik. Ngeri. Berjalan di mata masyarakat dan sebagainya. Nuwun sewu saja. Di masyarakat seperti kita, orang meninggal dunia, selesai. Kalau masih hidup, kita payungan secara nalar. Untuk apa kita itu payungan? Pakai payung itu untuk menahan panas dan hujan. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, kok kenapa itu harus repot-repot cari payung dan dipayungi dan sebagainya? Untuk apa si mayit, si orangnya sudah meninggal dimatikan? Ingat, untuk apa ini? Wah, inilah hadirin, kemungkinan ini adalah perbuatan yang syirik, yang samar, yang tidak kelihatan. Maka hendaknya kita itu banyak belajarlah tentang tauhid. Yang populer adalah kitab Tauhid Syarah Fathul Majid. Belajarlah di situ, karena kita sudah akan mengenal. Nuwun sewu, mripat kita kedutan, ada kepercayaan, wah nanti ada begini. Ada burung, suara burung, begini-begini, oh nanti akan ada begini. Ada apalagi, wah ini ada alamat begini lagi. Kita buat rumah, pasang kap dan sebagainya, perlu saja sesaji dan sebagainya. Apalagi kita punya hajat, punya gawe dan sebagainya, kita di tepi jalan dan sebagainya, ada sesaji. Buat apa semacam ini? Kalau misalkan kita orang beragama lain, silahkan, tapi agama kita tidak akan mengajarkan hal-hal yang semacam itu. Mari kita belajar dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, la in asyrokta,
melakukan perbuatan syirik, akan hapuslah amalan-amalan kita. Kita belajar surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayatnya 65, sangat jelas, dan kita itu harus hati-hati. Kembalilah kepada Allah, tidak mudah kita itu akan masuk surga. Kalau kita melihat surat Ali Imran ayat 142 dan surat Al-Baqarah ayat 214, 142, 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Sebelum kamu uji, dan sebelum kamu itu sungguh-sungguh jihad, dan sebelum kamu itu sabar. Sudah sangat jelas. Bersungguh-sungguh kita di dalam beragama, khususnya adalah tauhid. Barangkali kita amalnya sedikit, tapi kalau kita itu tauhid, keesaan Allah luar biasa. Abu Thalib hanya untuk menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mau, karena apa? Bagaimana nenek moyang kita? Tuhan yang banyak akan kita tinggal hanya menyembah kepada Tuhan yang esa. Tidak mau. Nah, mudah-mudahan seperti kita yang sekarang sudah belajar di tanah air banyak dan sebagainya, diberi petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Nah, mudah-mudahan kita bisa membedakan yang hak dan yang benar, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada jalan yang lurus. Demikian, mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah, jalan yang lurus. Dan sebagai kata bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.